Kena Ya namanya tipikor. kalau bisnis ya harus ada untung kan brother, ya nggak mungkin dong. Kan wajib. Kalau nggak untung namanya kerja bakti. Benar. Itu yang tanda kutip yang divonis itu adalah polisinya, kebijakannya. Policy. Kebijakannya dianggap keliru. Kalau kita jadi lawyer, everyone is potential become your client. Erik 2025 tuh. Apalagi dulu di LBH sama Pak Hotma Sitompul, Hmm. beliau tuh sangat very well dressed kan. Kan very well dressed. Flamboyan, Ya, necis, sangat flamboyan. Jadi, parlente. ya itu dia bilang tadi, lingkungan kita itu mempengaruhi alam bawah sadar kita juga. Dan toh juga kan kita kerjanya semuanya tim. Oh kerja Tidak tim ada ya. yang one man show. Kita ini kan bukan Superman tapi super tim. Oh, oke. Pada saat kita buka kantor, jangan lupa juga kita buka jasa. Nah, jasa Menarik. ini betul. Jasa ini bagaimana diketahui orang? Bagaimana tahu kualitas kita? Orang bisa tahu itu dari mana kan tuh dikenal. Ya untuk dikenal ya kita harus banyak bergaul. Ya kan ada orang bilang your network is your net worth. Brother ini udah nggak kerasa Siap. udah 16 hampir mau 16 tahun berkarir di industri hukum. Mungkin ini sekarang udah punya kantor. Siap. Terus Baru. ya secara itu baru tapi Yes. ya kan balik lagi pengalaman 16 tahun. Nah, ini brother terus kita tahu juga jadi ketua advokasi badan daripada DKI Jakarta Nasdem Bahu. Siap. Nih ini gimana menyeimbangkan ini komersil nih. Harus ada yang di-maintain, harus organisasi juga ini politik gitu. Kalau Nasdem ya di Nasdem Bahu ya? Nasdem tuh Nah, ya. itu boleh nggak di Itu saya partai dari sayap? saya partai dari Nasdem tuh. Pak. menjaga ritme komersialitas nih di sebagai pemilik kantor, managing partner, terus juga bergabung di badan advokasi hukum Nasdem lagi ini. Yes. Gitu. Oke. Jadi sebenarnya kalau saya pribadi ya, karena memang tadi balik ke belakang, kan saya memang basicnya dari LBH. Memang itu tadi kalau ada sesuatu hal, kadang-kadang kan belum tentu itu menjadi klien kita. Belum, tapi kita mau lakukan pembelaan gimana? Kan gitu. Hal yang kurang pas, itu nggak fair itu. Nah, ya kebetulan karena saya basic di LBH, terus ya saya bergaul sama teman-teman kawan kita kebetulan ketua DPW Nasdem di Jakarta, bergaul, suka diskusi juga. Dan ya saya juga secara pribadi kecenderungan sepertinya belakangan 5 tahun belakangan suka juga dengar diskusi-diskusi dulu di Metro TV atau debat-debat politik. Jadi memang ada ketertarikan lah. Jadi diskusi sama kawan kita ini, rekan kita ini, ya terus saya diajakin bergabung. Oke. Bro, ayo gabung di Bahu Nasdem DKI. Bahu Benahi. Nasdem Jadi DKI. bisa, itu sebenarnya kan pekerjaannya sama kurang lebih kayak LBH. Kita bantu masyarakat Jakarta, tapi ini mungkin sekarang sifatnya lebih struktural. Oke. Sifatnya lebih struktural. Iya. Jadi bukan person to person. Ada juga person to person. Kemarin kita sempat ada dampingin beberapa warga di Jakarta Timur yang mau digusur. Kita penggusuran lahan. Ya, Oh, penggusuran. Kita dampingin ada kemarin kita terima konsultasi ada 10 atau 15 keluarga. Mereka udah ngurus di desanya, di sebelahnya kok keluar sertifikat. Kami ngurus kok belum keluar sertifikat. Nah, jadi kita ya gitulah pendampingan seperti itu. Terus sifatnya kemarin kita juga dampingin kok di Bahu DKI ya, tugas-tugas fokusnya sidang di MK terkait dengan caleg DPRD DKI. Iya, sempat kita lihat tuh masuk sampai berita sengketa juga, pilkada, yang caleg-caleg Jakarta kita yang dampingin. Oke. Itu melalui kendaraannya Bahu. Karena memang Bahu Nasdem. ini ya Bahu Nasdem pelayanannya bukan hanya sifat internal kepada kader Nasdem, tapi juga eksternal kepada masyarakat Jakarta. Oh jadi ada irisan LBH. Betul. Jadi Oh, sebenarnya saya juga ya ya. ini malah jadi wadah saya gitu. Iya. Kalau untuk di komersil Iya, itu ya balik ke komersil gimana? Yes, kalau untuk di ngejaganya komersil loh? ya sebenarnya saya juga kan saya baru buka kantor baru ya, jalan mau 3 tahun. Ya itu memang hal baru, maksudnya tanda kutip memang ya sampai sekarang pun masih mencoba menyesuaikan, kalibrasi menyeimbangkan, terus ya. bagaimana. Tapi so far masih bisa berjalan dengan baik pada saat waktu-waktu tertentu menangani perkara-perkara di kantor, urusan di kantor, tugas-tugas di Bahu juga tidak terbengkalai. Dan toh juga kan kita kerjanya semuanya tim. Oh kerja Tidak tim ada ya. yang one man show. Kita ini kan bukan Superman tapi super tim. Oh, oke. Kayak gitu. Jadi ya di Bahu juga kita punya tim, punya Iya. sekretaris, punya anggota. Di kantor juga kan kita ada bukan sendiri, tim, ada tim juga. gitu. Jadi makanya kalau ngelihat udah jadi ketua Bahu Nasdem DKI, punya kantor sendiri, kurator juga gitu kan, ada sidang di mana-mana, itu nanti
menyeimbangkan otak kanan otak kiri. Sempat kita lihat kalau di Facebook tuh ternyata Brother Erik ini udah melalang melintang di dunia bola, Pradi, FC dan segala. Itu menurut gua sih, maksudnya orang bagi waktunya gimana ya? Ya, Oh ya bola oke, kayak gitu. bola. Ya? Kalau bola itu sebenarnya di awal-awal saya aktif itu pada saat saya 2016 saya setelah pulang dari Batam tadi di Jakarta. Saya lihat, ya kan saya memang basicnya waktu kuliah juga, ya saya juga ikut tim bola di kampus. Mesti diketahui badannya Erik ini tetap terjaga dibandingin semua teman-teman angkatan yang lain. Enggak, minimal kita jaga makan lah. Kalau olahraganya kan mungkin nggak bisa sesering rutin dulu ya. rutin dulu. Paling nggak kita ya tahan selera lah gitu. Jadi saya kalau mau pengen makan enak ya minimal olahraga. Jadi itu aja di mindset. Ya apakah jalan, jogging, apa angkat beban. Jadi ngerasanya gue udah bakar 300 kalori nih. Jadi gue bisa masuk 600 kalori. Jadi gue harus untung, nggak boleh rugi kan. Ini jatuhnya pebisnis, lawyer, dan komunikasi bagus nih emang harus satu paket atau gimana ya? Enggak. Kok pola pikirnya udah terstruktur banget bro? Enggak juga. Tadi kalau kembali ke bola ya sebelum tadi saya 2016 terus saya lihat kok ada tim-tim lawyer senior main bola. Ya udah saya ikut gabung join. Ternyata ikut aktif advokat ini ada kejuaraan-kejuaraannya di internasional di Asia maupun di dunia. Jadi ya saya ikut seleksi. Periode itu memang saya ya kan masih single ya, belum berkeluarga. Tapi jadi memang ya waktu itu ya kantor saya masih di kantor orang, di senggangnya saya olahraga. Jadi itu sarana juga Bergaul untuk lah, bergaul. Ya? Saya nambah teman yang seumuran, nambah teman yang senior. Tapi ini kalau boleh kasih pandangan gitu brother, emang harus lawyer itu harus mempunyai tahapan ikut ini, kegiatan ini, ikut organisasi, itu emang harus atau step-step atau memang gimana sih dari pengalaman brother? Kalau saya sih pribadi gini, secara profesi hukum kita kan sebagai lawyer itu officium nobile, profesi yang mulia lah membantu orang. Tapi pada saat kita buka kantor, jangan lupa juga kita buka jasa. Nah jasa Menarik. ini, betul, jasa ini bagaimana diketahui orang, bagaimana tahu kualitas kita. Orang bisa tahu itu dari mana kan untuk dikenal. Ya untuk dikenal ya kita harus banyak bergaul. Ya kan ada orang bilang your network is your net worth. Oh Gitu loh, kan gitu. Jadi iya, tapi memang pada saat kita bergaul ya jaringan kita itu adalah your net worth katanya. Tapi paling utama apa ya harus punya kualitas kan. Ya kita bergaul tapi kita ketemu sama teman, ketemu sama senior, gitu diajak diskusi atau satu hal kita ya juga yang nggak akan ini kan. Berarti lawyer harus wawasannya luas gitu. Harus, kalau menurut saya harus. Karena kalau saya pribadi ya. Boleh dibagi ya nih untuk teman-teman yang Iya betul. balik lagi yang orang yang mau udah hukum mau jadi ikut UPA, PKPA ini penting banget supaya gini brother, mereka nggak salah pilih Arah kemana gitu. profesi, Betul. gitu. Jadi gini mungkin ke adik-adik kali ya mungkin atau rekan-rekan yang baru mau lulus atau baru lulus. Ya sampai sekarang sih saya juga mengembangkan diri. Tapi intinya kita harus mengembangkan diri, mengembangkan potensi-potensi yang ada pada kita. Kita nggak boleh juga ikut-ikutan orang gitu maksudnya. Kalau saya kebetulan tadi Bro Ezra, saya basicnya di LBH dan saya basicnya memang olahraga main bola. Ya jadi saya cari komunitas di situ. Tapi kalau rekan-rekan nggak punya basic di situ, memang tidak interest di situ jangan dipaksain gitu. Kalau memang basicnya jago bahasa Inggris dari SD SMP debat bahasa Inggris jago. As a lawyer, cari komunitasnya gitu loh. Oke. Kan iron sharpen iron seperti besi menajamkan besi. Orang menajamkan sesamanya. Jadi lingkungan kita itu akan membentuk kita kan. Tapi juga kita olahraga lari sekarang mungkin yang lagi digandrungi kan itu simpel lah orang mungkin udah gue nggak bisa main bola atau main tenis aduh terlalu ribet main golf mahal segala macam padel. Ya pedal lah terus lagi gandrung boleh juga nggak masalah atau paling ini kan orang lari kan itu banyak komunitasnya tuh jadi memang harus bergaul karena kita jasa betul ya saya lihat sih ya lawyer senior juga ternyata kan kenal sini kenal rekan sejawatnya rekan APH lainnya gitu ya itu bagian dari itu bilang silaturahmi membuka rezeki kan. Oke, itu Erik 2025 tuh. Silaturahmi membuka rezeki. Iya. Ini memang harus digaungkan sih bentukannya.
sekarang brother tuh kok penampilannya pakai jas gini, apa memang sehari-hari, apa memang udah karakternya gitu gimana? Ya, kalau sekarang sebenarnya pribadi saya tuh lebih banyak pakai batik. Tapi memang kalau jas itu kita dulu, apalagi dulu di LBH sama Pak Hotma Sitompul, beliau tuh sangat very well dressed kan. Kan very well dressed. Flamboyan, Ya, necis, sangat flamboyan. Jadi, parlente. ya itu dia bilang tadi, lingkungan kita itu mempengaruhi alam bawah sadar kita juga. Jadi memang salah satu cara kita menghargai orang, menghargai diri kita, ya kita harus tetap berpenampilan yang baik. At least nggak usah yang mahal, tapi baik gitu Iya, iya, penampilannya. iya. Kalau kita sudah cukup secara ekonomi, ya boleh yang agak lebih berkualitas lagi kan pasti harganya juga lebih mahal, nggak masalah. Tapi jangan juga kita menjadi menyalahartikan dengan penampilan sangat bagus, tapi dia bilang isi kualitasnya Oh tetap ya? nggak harus. Kan. Ya kita namanya jualan jasa, tadi bilang orang pasti akan pertama interest lihat penampilannya. Tapi kesan pertama itu kan. Ya, tapi setelah first itu kan impression. setelah duduk bareng, shake hand, ngobrol, si orang ini kan kalau Pak Hormat lu cerita ke saya, kalau kita jadi lawyer, everyone is potential become your client. Erik 2025 tuh. Every client is Everyone everyone you meet is Meet, potential become client. become your client. Sedap. Jadi emang Gitu. harus Jadi ya first memang impression tuh harus. first impression, terus yang paling utama ya isinya kan gitu. Ya kalau itu pasti Betul. pasti. Ya kalau nggak ada isinya repot brother. Nah, jadi kalau pepatah tong kosong nyaring bunyinya jadinya. Aduh, memang kita sedang di era-era yang mungkin. Yes. Nah, mungkin brother kalau dibilang no viral no justice, pendapat brother gimana itu? Setelah 15 tahun berpraktek no viral no justice, itu kan selalu tuh didengung-dengungin kalau nggak viral nggak ada ini. Yes. Apakah emang sebegitunya industri Ya. kita? Terus gimana kita ya? Apa ya? Kita nggak bisa menafikan memang dalam realitanya sekarang kita tarik 3, Ya, 4, 5 tahun belakangan ya seperti itu ya realitanya. Intinya tuh no viral no justice itu kan viral itu untuk menarik perhatian, atensi gitu loh. Jadi memang ya seperti disampaikan tadi kita juga kadang-kadang harus memahami juga. Saya mau objektif ya maksudnya. Objektif, Ya, objektif memahami. Tugas atau peran dari penyidik, aparat penegak hukum itu penuntut itu juga banyak gitu loh. Dia juga ada beban pekerjaan. Kadang kadang kan kita nanya gini, aduh bang, saya baru pulang habis ngejar tersangka yang kabur. Ya. Aduh bang, saya harus apel karena ada demo. Lah itu kan tugas-tugas di luar pekerjaan dia sebagai reserse kadang-kadang penyidik. Tapi ya itulah tugas peran dia. Kita juga harus memahami hal itu. Jadi mungkin perkara-perkara yang di meja dia itu terbengkalai. Ya, tapi memang saya bilang tadi, semua itu harus ada batasannya, harus ada koridornya. Makanya dalam RUU KUHP sekarang kan juga itu kan dibatas juga tuh nanti batas waktu penyelidikan, batas waktu penyidikan. Jadi memang ya mau nggak mau suka nggak suka harus dibatasi. Semua terus jadi harus ada aturannya. Oke. Jadi tadi sebelum tadi supaya besok setelah berlaku RUU KUHP sistemnya sudah berjalan. Oke. Tidak perlu lagi terjadi no viral no justice. Kan itu no viral no justice begitu seseorang si pelapor ataupun terlapor merasa gue mau kemana ya, pintunya mau kemana gue mencari keadilan. Sesek lah dia, Yes, ngadu kesini nggak betul. bisa, ngadu kesini nggak Betul. bisa. Dia mau ke cerobong asap yang mana nih untuk Kasih. melepaskan ininya kan gitu. Ya jadi ya utamanya sekarang apa ya, menggunakan media kan, media sosial, media cetak, elektronik. Iya. Jadi emang no viral justice ini ya kalau sistemnya benar, udah Yes. cukup mumpuni, ya bisa diredam lah ya. Gitu Harusnya. ya. Jadi kita berharap nih sekarang lagi dibahas oleh Ya, DPR bapak-bapak ya. di Komisi 3, lagi bahas sama pemerintah, Ya. juga banyak diundang advokat, APH juga diundang, yang setahu saya. Jadi ya kita harapan kita memang KUHP kita ini itu kan menjadi tanda kutip itu kitab sucinya nanti untuk hukum pidana ya. Iya Kalau hukum sih. pidana tuh KUHP itu menjadi Ya, kitab ya. sucinya lah. Apa-apa pasti balik Harus lagi ke merujuk ke situ, sana. balik ke situ, Situ. ya kan. Nah memang kalau di sekarang nih, boleh nggak sih? Ini nggak tahu apakah Bro Erik mau kasih gambaran sedikit. Tapi kalau nggak apa-apa. Oke. Misalnya kasus yang sekarang lagi yang happening lah menurut kita ya tadi kemarin putusan Tom Lembong Oke, di siap. PN tuh. Siap. Banyak ya di begawan hukum lah ya udah yang udah senior banget
berbeda pendapat gitu. Oke. Sampai bisa berbeda pendapat ngomongin mensrea. Oke. Mungkin ya balik lagi kalau Bro Erik kan udah kayaknya udah hatam juga di level LBH tentang mensrea gitu. Siap. Enggak boleh kasih pendapat nggak sih? Boleh. Tipis-tipis aja. Boleh. Jadi ya kalau perbedaan pendapat itu kalau saya pribadi itu keniscayaan. Itu ya wajar-wajar aja. Tapi kadang-kadang yang dimaksud berbeda pendapat itu kita ngomongin durian montong, yang satu ngomongin durian Malaysia. Jadi apa yang diomongin itu nggak nyambung, ya pasti berbeda gitu loh. Oke. Jadi kalau sedikit saya boleh saya berpandangan dalam pandangan saya dengan perkara Pak Tom Lembong, itu sebenarnya dialami bukan hanya Pak Tom Lembong dalam realita. Dalam Itu realita. Dalam realitanya tuh kita tarik ke belakang. Itu banyak perkara-perkara BUMN ataupun pejabat negara yang dituduh pasal 2, pasal 3 Tipikor. Itu yang tanda kutip yang divonis itu adalah polisinya, kebijakannya. Kebijakannya dianggap keliru, ada kekeliruannya, terus menguntungkan orang lain. Karena kan satu kebijakan itu apakah pejabat ya, apakah menteri, gubernur, bupati, project mengerjakan sesuatu hal. Yang mengerjakan siapa? Swasta begitu ikut tender segala macam mengerjakan satu hal, ya kan dia pasti dapat untung, dapat profit. Ya memang harus ada untungnya sih. Ya iya kan nggak mungkin swasta mengerjakan satu, ya kan iya. wajar aja dia ngambil keuntungan 5%, 10%, 15% marginnya kan keuntungan bagi dia. Nah tapi itulah dianggap rangkaiannya, kalau kita sedikit masuk ke Pak Tom Lembong, dia tidak ada niat jahatnya untuk merugikan keuangan negara dan menguntungkan orang lain. Nah dia tidak terkena ke mensreanya niat jahat dia untuk merugikan keuangan negara. Berarti harus ditarik gimana dia dulu rapatnya, Betul, gimana dia membentuk betul. ini. Ya, Dan itu bisa tarik iya, panjang ditarik ke tuh ya. belakang kan. Tarik ke belakang ya. Apa dasarnya Sampai melihat policy ada ini? policy itu. Yes. Dan sampai dari policy ini terjadi, apakah ada dampak yang lebih luas lagi itu dicek juga kan seharusnya. Harus. Jadi ternyata kan dibilang dia aja kepada swasta baru kenal di tahanan. Berarti kan tidak pernah ada interaksi. Dan tidak ada, ya kalau kita bilang sekarang kickback. Yang diterima oleh dia nggak ada. Jadi berarti dia betul-betul Pengki-pengkinya nggak ada ya? benar. Dia mengerjakan tugasnya sebagai menteri era itu ya berdasarkan tupoksi kewenangan yang dia rasa pada saat itu benar. Kalau nggak besok-besok nih pejabat-pejabat kita sekarang dia bisa berbahaya kan itu kita tidak mau. Nanti di 5 tahun 10 tahun ke depan dikoreksi. Ya, memang kebiasaannya gitu sekarang. Iya, dikoreksi oleh APH yang ini Lagi menjabat di benar era ya itu. nanti di 2034 misalnya atau di 2030. Kebijakan di menteri 2024, 2025, 2026 kenapa kebijakannya begini? Orang lain yang swasta mengerjakan dapat untung ya, kena tipikor. Kalau bisnis ya harus ada untung kan, berarti ya nggak mungkin dong. Kan wajib. Kalau nggak untung namanya kerja bakti. Benar. Ya kan nanti kan dilihat keuntungan-keuntungan yang wajar. Kalau semua itu ya, kalau menurut saya ya, saya sebagai pribadi saya tidak sependapat dengan putusan atau pertimbangan dari Majelis Hakim di tingkat PN kepada Pak Tom Lembong. Jadi kita tidak bisa melihat itu kan sangat sempit gitu loh. Sangat sempit kalau hanya melihat tanda kutip, saya sedikit tambahkan. Yang sering terjadi sekarang tipikor itu PMH-nya dianggap perbuatan melawan hukumnya. Suatu kegiatan, satu acara atau suatu perbuatan di dalam negara kita kan banyak banget ketentuannya, aturannya. Kan makanya sering banget kan komplain dulu di eranya Presiden Pak Jokowi, pun di sekarang Pak Prabowo juga bilang izin sampai 20, 30 dipersingkat dong. Nah itu dia. Jadi dalam satu proyek atau apa kegiatan dalam satu BUMN ataupun dalam satu institusi kementerian ada undang-undangnya banyak nanti itu yang terkait. Ada peraturan pemerintahnya, PP. ada peraturan menterinya, ada keputusan menterinya yang zaman-zaman banyak banget yang harus nanti ada 1-2 aja yang dianggap tidak dipenuhi. Dianggap tidak. Ya itulah dianggap PMH-nya. Jadi semuanya bisa dikatakan nanti. Tapi kalau mau mengikuti semua, proyek nggak jalan-jalan kan? Tidak bisa paralel. Yes. Ekonomi nggak berjalan. Betul. Ya, makanya saya bilang kalau misalnya tadi Bro kalau misalnya kita tarik lagi segala macam, lebih luas lagi konteksnya. Undang-undang dasar kita bilang apa? Kita menuju kemakmuran itu apa? Adil dan makmur. Adil dulu kan? Iya sih. Kan adil dulu. Itu seperti tadi kalau kita ngomongin bola saljunya makin gede. Begini nanti swasta kalau nggak ada yang mau ikut proyek-proyek pemerintah kan nggak jalan juga. Nggak jalan, roda ekonominya nggak jalan. Pejabat-pejabat BUMN yang mau ngambil keputusan
Deg-degan. takut juga. Sementara kita mau mengembangkan nih ya, terutama Danantara apa segala macam. Nanti dia nggak tahu 5 tahun 10 tahun lagi nasibnya seperti apa dia dan keluarganya. Nah, kan kita nggak mau. Kita berpositif thinking yang sekarang memimpin pemerintahan kita adalah orang-orang baik yang punya niat baik dalam pekerjaannya, kan gitu. BUMN itu orang-orang yang sudah kompeten, punya keilmuan, punya Harusnya pengalaman, sih ya. kan begitu. Mitigasi sama aja. resiko. Iya, ini kan orang-orang kayak Pak Tom Lemong di 2016 ini kan orang jago. Sampai sekarang pun orang jago, punya Buset. kompetensi segala Terbaik. macam. Iya. CV-nya lulusan dari luar negeri, nggak salah Harvard atau apa Iya, kan iya, gitu. terbaik. Dari cara ngobrolnya, Kan cara gitu. analisisnya juga Jadi terbaik 2016 sih. 2017 Mendak, sekarang BKPM. 2025 itu sekitar 8 tahun lalu berarti peristiwanya. Iya, Mas. Makanya jadi kalau nanti orang mau jadi pejabat juga takut-takut juga ya. Iya. Mau pakai LO dari Jatun, Kejaksaan Yes. Agung, mau LO lawyer juga Betul. bisa juga ya. Betul. Agak-agak ini ya. Jadi emang harus diperbaiki segera ya. Betul. Ya, tapi ujung-ujungnya memang tetap kalau kita ngomongin hukum, saya sih merasa tetap the man behind the gun. Siapa orang yang pegang pistolnya? Ya karena hukum itu memang bisa digunakan untuk bagus, untuk membuat semua tertib, teratur, patuh, taat. Tapi bisa juga hukum itu Man ini behind pistolnya the gun. buat apa nih? Buat Iya, iya. ngejaga rumah, jaga Atau bos, menghancurkan, atau kita untuk nakut-nakutin. mungkin orang. Nodong kan bisa ngancam. Bisa, iya. Nah, gitu. Man behind the gun. The man behind the gun. gun. Iya, kalau kita ngobrol panjang lagi sih mungkin ada berjilid-jilid podcast sebenarnya. Tapi boleh kasih pandangan terakhir buat orang-orang, ya bukan teman-teman rekan-rekan yang memang baru 5 tahun berkarir atau baru 0 tahun mau berkarir sebagai lawyer. Dari mereka bisa ngelihat nih, lawyer itu nggak semudah itu. Yes. Masih panjang jalannya, harus Yes. tadi kan brother bilang dari penampilan, dari komunikasi, dari isi, banyak banget nih Yes. dipenuhi ini banyak banget. Yes. Brother bisa main bola ke komunitas, terus juga ada tadi sidang di MK, sampai jadi ketua badan advokasi hukum di Nasdem, Siap. DKI. Itu bisa nggak sih kasih intisari buat teman-teman biar nggak salah pilih? Ke lawyer kan kasihan kalau salah pilih, pencari keadilannya juga nemu orang yang nggak Oke, tepat, jadi oke. nggak sinkron gitu. Oke. Tapi kalau dari brother yang kayak begini-gini ya pasti klien happy lah. Amin. Pasti amin. klien brother happy. Boleh nggak brother? Ini Ya, terakhir nih. Boleh. Jadi gini, intinya ya ini juga mungkin ini kepada diri saya sendiri juga. Ya apapun itu profesi kita, life is process. Semua itu butuh proses, it takes time. Jadi nggak bisa ujuk-ujuk kita baru lulus, kita berpenampilan keren, gue mau dibayar mahal gitu loh. Nggak bisa ujuk-ujuk, gue tak baru magang ikut di kantor orang 2-3 tahun, gue mau langsung kantornya gede gitu. Ya memang semua itu proses, it takes time. Seperti Bro Ezra sampaikan tadi, kita menambah pengetahuan, menambah pengalaman, wawasan, menambah network dan networking kita, intuisi kita. Ya itu semua membutuhkan waktu gitu loh. Jadi tapi apapun itu, pesan saya juga kepada diri saya sendiri juga. Ya whatever you are, be a good one. Apapun jadi orang yang baik lah gitu loh. Erik 2025 tuh. Yes. The best. Jadi kalau kita jadi lawyer, usahakan jadi lawyer yang baik. Yeah. Kalau kamu jadi Terbaik ya? Yes. Jadi APH lainnya atau kamu kerja di legal corporate atau apapun, jadi yang baik lah gitu loh. Jadi yang membawa diri kita kan kita. Kita membawa diri kita membawa ke circle lingkungan yang mana kan diri kita. Itu yang nanti akan mencitrakan diri kita 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun kemudian gitu loh. Jadi itu seperti tadi, citra itu terbentuk bukan 1 hari 2 hari kan. Kan enggak kan gitu kan. Stigma orang kepada orang itu bukan 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, enggak. Ya memang dibangun tuh, ya kalau kita ngeliat sekarang lawyer senior kita yang udah kaya raya, udah sukses, itu dia bangun juga 15, 20, 25 tahun gitu loh. Bukan seperti kita kan gitu, bukan membalikkan telapak tangan. Ya. Jadi memang kalau untuk masuk hukum tuh masih banyak teman-teman yang harus dipersiapkan. Betul. Jadi ya jangan jangan tertipu, terkecoh dengan yang udah kaya sekarang, karena teman-teman harus bisa lihat tadi brother Erik mikirnya lini masanya 15-20 tahun tuh mereka bikin apa. Yang gitu baru sekarang hasilnya mungkin diperoleh. Yes. Baik, terima kasih brother. Ini Siap, mungkin sama-sama, kita terima kasih. habis ini kita akan makan kesukaan makan kita. Mantap. Itu yang ya mungkin orang-orang udah pada tahu juga. Thank you brother. Thank you banget sekali lagi. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Thank you. Siap, thank you.